Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kesalahan. Kitab itu tidak didatangi kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Dan kitab itu turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Hadirin yang berbahagia, kajian masih taklim berita yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, diberi kenyamanan, kedamaian, keselamatan, dan semua itu adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang yang berhubungan dengan jiwa kita, bahwa kita untuk meniti ke dalam diri, dalam arti jiwa kita harus kita beri makanan, diberi nutrisi, diberi vitamin. Ya, sering saya sampaikan bahwa kita ini terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Sedangkan tubuh itu perlu makanan, perlu vitamin, dan perlu gizi. Pikiran juga begitu, perlu makanan, perlu vitamin, dan perlu gizi. Juga jiwa juga perlu makanan, perlu vitamin, dan gizi. Maka kita semua sudah paham, sudah tahu kalau kebutuhan tubuh yaitu makanan yang halalan thayyibah, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Sedangkan untuk pikiran juga memerlukan makanan, juga membutuhkan vitamin dan gizi. Pikiran harus diberikan kontribusi, karena pikiran itu nanti akan ada hubungannya dengan mata, ada hubungannya dengan telinga. Maka supaya pikiran ini mendapatkan nutrisi, mendapatkan makanan, mendapatkan vitamin yang positif, mata dan telinga itu juga harus menginput sesuatu yang positif sehingga pikiran menjadi positif. Setelah pikirannya positif, kemudian apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang ditindakkan itu akan menjadikan positif juga. Dan jiwa juga perlu makanan, perlu vitamin, perlu gizi, karena kalau jiwa ini tidak diberi makanan, tidak diberi gizi, tidak diberi vitamin, jiwa ini juga bisa akan kurang sentuhan, sehingga akan menjadi jiwa yang terkoyak, jiwa yang redup, jiwa yang sempit, jiwa yang kotor, jiwa yang merana, jiwa yang panas, dan jiwa yang kurang terpelihara. Namun kalau jiwa itu diberi makanan, diberi nutrisi, diberi vitamin, insya Allah akan menjadi jiwa yang kuat, ya. Sehingga jiwa ini menjadi murni, jiwa yang bercahaya, jiwa yang lapang, jiwa yang bersih, jiwa yang lembut, dan jiwa yang istiqomah, serta jiwa yang sejuk. Sering saya sampaikan bahwa kita mengkaji ayat-ayat itu ada ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Misalnya kalau kita membaca ayat kauniyah, kita bisa mengambil pelajaran yang namanya ayat itu bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadikan ilmu tambahan dan bisa menjadikan iktibar. Misalnya ada akar. Akar ini ternyata tidak kelihatan di permukaan, tetapi akar ini bisa mengontribusi, ya, menjadikan daun, batang, bahkan buah. Walaupun dia tidak kelihatan, tapi bermanfaat untuk tumbuhan yang di atasnya. Kemudian
Kalau kita melihat yang berhubungan dengan cahaya di kehidupan nyata, matahari bercahaya kalau kita menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan yang di tempat yang gelap diredup. Nah, tumbuhan ini akan menjulurkan ujungnya ke cahaya. Sedangkan tanaman atau tumbuh-tumbuhan saja dia memerlukan daripada cahaya. Sedangkan kita selaku manusia yang punya pikiran, punya jiwa, disitulah kita akan mendapatkan cahaya kalau kita mau. Maka siapa yang memilih cahaya, siapa yang memilih petunjuk, siapa yang memilih kebaikan dari Allah, disitulah Allah akan memberikan, karena Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih. Maka kalau tugas daripada Rasulullah itu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, kegelapan jiwa, dari dolama ataupun dulumat, itu dari dolama yang artinya adalah gelap. Jiwa yang gelap kemudian menjadikan nur, menjadikan cahaya. Jadi jiwa ini jiwa yang bercahaya. Yang sering saya sampaikan dalam surat 14 ayat 1 itu bisa dibaca bahwa di situ tugas Nabi Muhammad adalah mengeluarkan manusia itu hijakum mina dzulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada apa itu? Cahaya. Yukhrijakum mina dzulumati ilan nur. Maka dari itu, yang namanya cahaya adalah sesuatu yang bisa memberikan kelembutan jiwa. Karena jiwa kalau gelap, beku dan juga kasar akan menjadikan sesuatu jiwa itu akan menjadikan dia itu destruktif atau merusak. Maka kita harus paham bahwa sesungguhnya jiwa itu adalah ada hubungannya dengan kasih sayang Allah, dan Allah sudah melimpahkan kasih sayang kepada kita semua. Maka dari itu kita selaku insan, mari kita memberikan makanan pada tubuh kita yang halal dan thayyibah, memberikan pikiran kepada pikiran kita yang positif, dan memberikan makanan, vitamin, cahaya kepada jiwa kita ini, supaya jiwa kita selalu bisa naik spiritualnya, dan juga bisa menjadikan diri kita itu meniti dalam diri, mengetahui diri kita sendiri, yang akhirnya kita akan menjadi manusia yang bermanfaat di lingkungan. Karena memang tugas para Rasul, termasuk Rasulullah Muhammad SAW adalah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus engkau kecuali hanya untuk rahmat seluruh alam. Bukan hanya rahmatan lil muttaqin, bukan hanya rahmatan lil mukminin, bukan hanya rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan seluruh alam. Nah, mudah-mudahan kita bisa meneruskan daripada misi rahmatan lil alamin ini. Kita akan menjadikan diri kita berkontribusi untuk kebaikan rahmatan lil alamin untuk lingkungan kita. Demikian sekilas malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.